Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil long form sensus penduduk tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau. Dalam misi besar Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, ketersediaan data dan statistik merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa Indonesia masih berada di jalur yang tepat dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045. Data dan statistik sekaligus menjadi bahan dasar dalam pengambilan kebijakan sehingga cita-cita menuju Indonesia Emas tahun 2045 dapat tercapai dengan baik. Hasil long form sensus penduduk tahun 2020 memberikan informasi untuk setidaknya 2 dari 4 pilar pembangunan Indonesia tahun 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek dan pemerataan pembangunan. Visi Indonesia Emas tahun 2045 seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ada 4, yaitu pembangunan SDM dan penguasaan iptek, kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pada pilar 1 pembangunan SDM dan penguasaan iptek, ada beberapa hal yang harus kita laksanakan, yaitu percepatan pendidikan yang merata, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan iptek dalam pembangunan, peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup, dan reformasi ketenaga kerjaan. Dari pilar ini, maka kita mengharapkan 6 kondisi yang akan bisa kita capai, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas, pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi kedua, perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. Kemudian yang kelima adalah peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam pembangunan internasional di kawasan Asia dan Pasifik. Yang keenam adalah terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antar generasi. Dalam mencapai visi tersebut, tentunya diperlukan penduduk yang berkualitas, sehingga perlu pembangunan di bidang kependudukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Kita memiliki 5 pilar pembangunan kependudukan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, kemudian pembangunan keluarga yang berkualitas, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta administrasi kependudukan yang valid, reliable, dan terintegrasi menjadi satu data kependudukan. Untuk itulah BPS pada tahun 2022 melaksanakan long form sensus penduduk tahun 2020. Misi besar LFSP 2020 adalah 1. Sebagai benchmark indikator kependudukan Indonesia, 2. Potret demografi Indonesia setelah melewati gelombang kedua pandemi COVID-19, ketiga, evaluasi capaian pembangunan di bidang kependudukan pada SDGs dan RPJMN, dan keempat, dasar penentuan kebijakan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan long form sensus penduduk tahun 2020 dalam GDPK ada 3 pilar setidaknya yang datanya bisa dihasilkan dari LFSP 2020, yaitu pilar pengendalian kuantitas penduduk yang kita bisa dapatkan dari indikator fertilitas, yaitu TFR. Kemudian kedua adalah indikator mortalitas, yaitu melalui IMR dan MMR. Kemudian pilar peningkatan kualitas penduduk kita dapatkan melalui penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak. Ini bisa kita lihat dari IMR dan MMR. Kemudian adalah data tentang pendidikan. Pilar penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk kita bisa lihat melalui data migrasi dan komuter. Pilar pertama yaitu pengendalian kuantitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk kita harapkan dapat kita laksanakan untuk mencapai penduduk yang tumbuh seimbang. Untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan mencapai penduduk yang tumbuh seimbang dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dapat disupport melalui 3 hal, yaitu pendewasaan usia perkawinan,
kemudian pengaturan kehamilan, dan peningkatan peran perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja. Sedangkan penurunan mortalitas dapat kita capai melalui penurunan angka kematian ibu dan bayi. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lihat bagaimana indikator-indikator kependudukan yang dihasilkan dari sensus penduduk Longform tahun 2020. Indikator pertama yaitu indikator fertilitas di Provinsi Kepulauan Riau. Indikator fertilitas kita dapatkan melalui TFR. TFR Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil Longform sensus penduduk tahun 2020 mencapai angka 2,21. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang sudah mencapai 2,18. Sedangkan angka kelahiran kasar menurut Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 18,97. Indikator fertilitas. Angka fertilitas Kepulauan Riau dalam satu dekade terakhir, sensus penduduk 2010, mencatat angka TFR sebesar 2,38. Sementara Longform SP 2020 mencatat TFR sebesar 2,21. Angka ini semakin mendekati target RPJMD yaitu di tahun 2024 yaitu di angka 2,17. Penurunan TFR ini adalah merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam program pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan SDM yang unggul. SDM unggul akan terwujud dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, pembentukan generasi yang karakter kuat, aktif, dan inovatif. Pada tingkat kelahiran menurut kelompok umur, ASFR di tahun 2000 berdasarkan hasil Longform SP 2020, maka kita lihat tingkat kelahiran puncak ASFR terletak pada umur 25 sampai 29 tahun ya. Jadi pada umur 25 sampai 29 tahun wanita mengalami puncak kelahiran tertinggi selama periode 15 sampai 49 tahun. Hal yang menarik adalah terjadinya penurunan angka kelahiran pada wanita usia remaja, yaitu usia 15 hingga 19 tahun, serta 20 sampai 24 tahun jika kita bandingkan dengan SP tahun 2010. Pada umur tersebut, sebagian besar masih berada pada usia sekolah. Jadi sudah selayaknya penduduk pada usia tersebut fokus pada pendidikan agar mencapai pendidikan yang lebih tinggi, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan pendidikan wanita juga ke depannya akan berpengaruh secara signifikan pada kualitas keluarga dan anak-anak yang akan dimilikinya kelak. Yang ini tentunya akan meningkatkan pada kualitas sumber daya manusia kita. Penurunan angka fertilitas umur 15 sampai 29 dan 20 sampai 24 yang menunjukkan adanya pendewasaan usia perkawinan perempuan akan mendorong penurunan total kelahiran. Kemudian jika kita lihat TFR menurut kabupaten kota, maka bisa kita lihat bahwa TFR terendah ada di Kota Tanjung Pinang sebesar 2,08 dan TFR tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,45. Sedangkan untuk angka kelahiran total terendah juga ada di Kota Tanjung Pinang dengan angka 15,8 dan tertinggi ada di Kota Batam dengan angka 20,22. CBR dapat menunjukkan tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Kita masuk indikator kedua yaitu indikator mortalitas di Provinsi Kepulauan Riau. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia emas tersebut melalui 1000 hari pertama kehidupan sebagai fondasi penting dalam tumbuh kembang anak ke depannya. Sehingga kita harus memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang secara optimal. Angka kematian bayi merupakan salah satu tolak ukur
dalam melihat derajat kesehatan di suatu wilayah. Secara nasional, angka kematian bayi di Indonesia terus menunjukkan penurunan yang cukup tajam, hampir 10 poin dalam satu dekade terakhir. Peningkatan kesehatan yang selalu diprioritaskan oleh pemerintah nampaknya sudah cukup berhasil. Rendahnya angka kematian bayi mendukung pembangunan manusia dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat. Dukungan nutrisi dan makanan bergizi serta imunisasi pada bayi akan meningkatkan kesehatan bayi, sehingga harapannya akan menjadi generasi unggul yang dapat mendukung pembangunan bangsa dan negara. Kita lihat angka IMR menurut Provinsi Kepulauan Riau berada pada 5 terendah seluruh Indonesia, yaitu di angka 13,31 IMR Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian untuk angka child mortality rate menurut provinsi, demikian juga bahwa Provinsi Kepulauan Riau juga menduduki tingkat yang terendah di 2,12 di 5 provinsi terendah dengan angka CMR yang terendah 2,12. Kemudian untuk under 5 mortality rate ya, Provinsi Kepulauan Riau ada di angka 15,43. Untuk tren angka kematian bayi pada hasil long form SP 2020 kita lihat angkanya 13,3 jika dibandingkan dengan SP 2010 turunnya cukup tajam dari 20,0 menjadi 13,3. Angka ini sudah cukup mendekati dengan target RPJMD tahun 2024 sebesar 12. Penurunan IMR ini tentunya harus terus dilaksanakan. Kenapa? Karena peningkatan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap bisa dilakukan untuk semakin menurunkan kemungkinan angka kematian bayi. Kemudian yang kedua adalah pemberian ASI, ya, kemudian pemberian ASI eksklusif serta gizi yang cukup untuk 1000 hari pertama kelahiran. Oke, lanjut adalah kita lihat IMR, CMR dan under 5 mortality rate menurut kabupaten kota. Kota Batam adalah merupakan kota dengan angka yang cukup rendah ya, di angka 10,07, 1,59 dan 11,67. Kemudian diikuti dengan kota Tanjung Pinang. Jadi kota Batam dan kota Tanjung Pinang didukung fasilitas kesehatan yang lebih memadai dibandingkan dengan wilayah lain di Kepulauan Riau. Untuk Kabupaten Lingga memiliki nilai IMR yang tertinggi, namun nilai under 5 ya, under 5 itu 0 sampai 4 tahun tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kita lihat indikator mortalitas lain yaitu MMR, yaitu angka kematian ibu. Angka kematian ibu, maternal mortality rate, akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas dari risiko tinggi. Program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Kita lihat angka kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau adalah 142. Angka ini termasuk 5 terendah di seluruh Indonesia. Jika kita bandingkan dengan RPJMD tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau, rasanya masih cukup jauh ya, karena angka hasil long form SP 2020 ada di angka 142, sedangkan target RPJMD tahun 2024 ada di angka 123. Apa yang bisa kita lihat dari angka MMR ini, bahwa angka kematian ibu, maternal mortality rate ini merupakan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Apa saja
faktor-faktor yang bisa mempengaruhi angka kematian ibu. Ada 4, diantaranya 1 adalah rata-rata umur perkawinan pertama, 2 rata-rata umur kehamilan pertama, kemudian yang ketiga adalah penolong proses kelahiran terakhir, dan keempat adalah fasilitas kesehatan proses kelahiran terakhir. Ini adalah variabel-variabel yang bisa diintervensi oleh pemerintah agar target RPJMD tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau bisa tercapai. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita melihat beberapa indikator yang merupakan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk secara alami, maka kita akan melihat indikator lain yang berpengaruh, yaitu indikator mobilitas di Provinsi Kepulauan Riau. Indikator mobilitas ada 4 yang kita ukur berdasarkan hasil sensus penduduk long form 2020, yaitu migrasi seumur hidup yang terdiri juga dari migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi neto. Kemudian migrasi recent sama juga terdiri dari migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi neto. Kemudian ada migrasi total dan komuter. Bapak dan Ibu, kita lihat untuk indikator migrasi seumur hidup, Provinsi Kepulauan Riau ada di angka 39,77. Dari angka tersebut, seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi ada di Kota Batam sebesar 56,38. Artinya setidaknya sekitar 56 dari 100 penduduk Kota Batam bertempat tinggal di kabupaten kota yang berbeda dengan kabupaten kota lainnya. Kemudian kita lihat migrasi keluar untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,14. Dan tertinggi migrasi keluar ada di Kota Tanjung Pinang sebesar 25,58. Jadi pada tahun 2022 setidaknya 25 dari 100 penduduk yang lahir di Kota Tanjung Pinang tinggal di wilayah lain. Kita lihat migrasi neto seumur hidup. Migrasi neto seumur hidup di Provinsi Kepulauan Riau angkanya adalah 40,55 dengan tertinggi ada di Kota Batam sebagai kontributor terbesar sebanyak 64,97. Migrasi seumur hidup berkontribusi positif terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Batam dengan penambahan 65 orang per 100 penduduk pada tahun 2022. Kita lihat indikator berikutnya yaitu migrasi recent. Migrasi recent adalah penduduk yang 5 tahun yang lalu domisilinya berbeda dengan tahun ini. Jadi 5 tahun yang lalu dia berada di kota yang berbeda dengan kota yang saat ini dia tinggali. Kita lihat migrasi masuk recent di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 4,75 dengan penyumbangan terbesar dari Kota Batam 6,89. Jadi pada tahun 2022 setidaknya 6 dari 100 penduduk Kota Batam yang berumur 5 tahun ke atas bertempat tinggal di kabupaten kota yang berbeda dengan kabupaten kota tempat tinggal 5 tahun sebelumnya. Jika kita lihat untuk migrasi keluar, migrasi keluar di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,21, Batam kembali menempati posisi tertinggi untuk migrasi keluar recent. Jadi pada tahun 2022, setidaknya 6 dari 100 penduduk yang sebelumnya tinggal di Kota Batam telah meninggalkan Kota Batam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Migrasi neto recent hasil long form sensus penduduk tahun 2022 Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka 0,56. Jika kita lihat berdasarkan grafik, maka kita bisa melihat bahwa di Kota Tanjung Pinang migrasi neto recentnya mengalami angka sebesar minus 1,16. Artinya penduduk Tanjung Pinang berkurang setidaknya 1 orang per 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam periode 2017 hingga 2022 akibat migrasi recent. Kita lihat indikator migrasi selanjutnya yaitu migrasi total dan komuter. Ada sebanyak 57 dari 100 penduduk Kota Batam pernah pindah dari satu kabupaten kota ke kabupaten kota lainnya. Angka 56,74 ini adalah angka yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan penyumbang migrasi total di Provinsi Kepulauan Riau yang sebesar 38,96. Jika kita lihat persentase komuter
ya pada tahun 2022 sekitar 4 dari 1.000 penduduk Kepulauan Riau yang berumur 5 tahun ke atas merupakan komuter. Angka persentase komuter di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 0,37%. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi paparan tentang hasil long form sensus penduduk tahun 2020. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil terkait dengan data-data yang kita hasilkan bahwa angka kelahiran total Kepulauan Riau terus mengalami penurunan dan menuju replacement level. Namun perlu terus dijaga agar penduduk tetap tumbuh dan seimbang. Angka kematian ibu dan bayi terus menurun, namun masih dihadapkan dengan tantangan disparitas antar kabupaten kota, sehingga arah kebijakan pembangunan terutama di bidang kesehatan harus dapat memperhitungkan pemerataan antar wilayah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan migrasi masih berpusat di wilayah Batam, sehingga persebaran penduduk perlu dijaga keseimbangannya dengan cara membangun konektivitas antar pulau melalui pembangunan infrastruktur. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung mobilitas penduduk guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian penyampaian hasil sensus penduduk long form tahun 2020. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.